Halo guys, dengar suara kakak Andi Yusuf sama Glenn. Kedengeran, kedengeran. Oke, bisa on cam nggak nih teman-teman yang sudah hadir? Biar kakak lihat dulu. Ini kalau aku on cam ini kan aku lagi pakai laptop itu kadang-kadang ya kalau di on camin. Jadi kayak Oh, bisa nanti on camnya kayak cuma sebentar aja gitu. Kalau nggak nanti nge-lag. Nggak tahu oh, kenapa. oke oke. Yang lain gimana? Glenn katanya kalau on cam malah nge-lag. Biasanya kayak Ah, on cam cuma kayak sebentar doang. oke, coba sebentar boleh. Oh, halo Glenn. Oke, Ainaya, Andi Yusuf sama Mikaela. Kita sambil nunggu yang lain ya teman-teman. Jadi hari ini belajarnya sama Kak Riyadi dulu. Harusnya sama Kak ini ya, Evelyn. Oke, halo Milky. Mikli. Oke, Mikli. Halo guys, di tempat kalian hujan nggak guys? Kemarin hujan. Kemarin hujan ya. Sama nih. Kamu orang mana Glenn? Tegal. Tegal. Oke, kemarin kata si Yandru. Oke. On cam dulu guys yang bisa on cam kecuali si Glenn tadi katanya kalau on cam like. Oke, halo Yara. Siang biasanya hujan. Iya lagi. Di Jogja nih. Zian aku dipanggilnya. Siapa? Zian. Oke, halo Zian. Oke, sorry ya. Di sini di tempat kakak di Jogja dari kemarin hujan terus. Oke teman-teman sebentar sambil nunggu yang lain. Ini harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang ya. Cuman satu nggak hadir, bukannya rame. Iya, harusnya 10 orang apa, Azian. Kita tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Kalau Mikaela orang mana? On mic nggak bisa. Oh, Bogor. Nggak bisa on mic, Mikaela. Kenapa tuh nggak bisa? Kita tunggu dulu jawaban dari Zian. Lag dikit. Oh, oke. Kalau Zian orang mana? Oke, Ainaya Purbalingga, Glenn tadi Tegal, Jakarta, Andi Yusuf nih orang mana nih Andi Yusuf nih, guys? Jadi teman-teman gimana nih? Ini kan udah pertemuan ke-13 ya kalian. Gimana sejauh ini belajar Python-nya apakah masih aman-aman aja, guys? Zian, ini Zian, kenapa kamu pakai ini filter Apa ini? avatar ya? Kenapa pakai avatar Zian? Bagus kamu ini pakai apa? On cam. Oke, di sini ada Gibran juga. Halo Gibran. Eh, Oke, buat teman-teman yang bisa on cam dulu ya. Itu temanin si Miki tuh on cam guys. Kita tunggu sebentar. Kita mulai 9:05 ya guys ya. Si yang nggak hadir tuh si Birli. Tadi izin di grup. Ada yang belum hadir si Mushab Abdurrahman. Terus siapa lagi nih yang hadir? Dimas juga belum. Oke. Nah, dari pelajaran kalian minggu-minggu kemarin ada yang mau ditanya kira-kira guys? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini? 3 menit lagi ya, kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, jadi seperti yang kalian lihat nama kakak, pertemuan luas kak aku izin dan belum ada pengganti. Oh iya, untuk kelas pengganti Miki ditunggu aja dulu ya, nanti bakal dihubungin sama CS. Oke, kemana kamu minggu kemarin Miki?
Turnamen, turnamen apa tuh? Oh wow, keren keren. Suka basket di Bandung. Oh iya iya, mantap. Dapat juara nggak? Wow, keren. Oke, selamat ya, Miki ya. Oke, terus ada lagi nggak nih teman-teman yang suka olahraga selain basket? Mungkin futsal yang cowok. Aku dong. Kamu suka apa, Glenn? Futsal. Gokil, bro. Sama kita nih. Kamu kelas berapa, Glenn? Berarti ini kelas 8. Kelas 8. Sering ikut ini turnamen atau gimana? Belum sih. Belum Oke, ikut. gak apa-apa. Dilanjut aja terus. Tapi baru kayak lomba di dalam sekolahnya aku kayak kelas 8 lawan kelas berapa gitu. Oke. Menang juara satu. Oke, keren. Classmate ya? Iya classmate, ya bener. Oke, classmate. Mantap. Kalian juara satu classmate. Iya. Gokil. Ngalahin ini berarti ngalahin cutting ya. Kalau kamu kelas 8. Ngalah. Heeh. Keren-keren. Jadi itu dilanjut terus nanti di SMA bakal mulai banyak turnamen apalagi nanti di kampus ya. Oke. Oke, mantap guys. Keren nih. Ada futsal. Suka kakak futsal. Sering main futsal kakak di Jogja nih. Oke, teman-teman. Kayaknya kita mulai saja ya. Oke. Ainaya kakak belum dengar suaranya nih. Ainaya sama Andi. Kalau Gibran tadi udah ya. Oke, Ainaya. Sebentar. Ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Sebelum kita mulai nih. Kalau tidak bilang tidak guys. Karena kakak nggak bisa nebak apa yang kalian ini pikirkan. Oke, belum ada. Jadi kalian bisa Oh, apa, Zian? aku kan kemarin kan minggu Hmm, ikut kelas pengganti. ya, Nah, tapi karena yang lesson 11 aku belum. Tapi iya. malah lesson 7 dan 8 aku yang dicatat belum. Padahal aku udah. Terus itu gimana itu? Oh, oke. Berarti kamu malah kelas pengganti yang lesson 7 ya? Padahal lesson 11. Padahal yang nggak hadir lesson 11. Mm-mm. Oke, nah karena kakak cuma sebagai tutor pengganti juga di hari ini, nanti coba kakak sampaikan ke tutor asli kalian ya, Zian. Siapa tutor asli kalian, guys? Miss Evelyn kalau nggak salah. Miss Evelyn. Iya, oke. Nanti kakak sampaikan ke Miss Evelyn. Oke, aman ya, Zian? Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanya dulu? Berarti tadi si Miki, eh, dia belum dapat kelas pengganti. Kalau si Zian udah dapat, tapi beda lesson sama yang dia tidak hadir ya. Oke guys, kita lanjut dulu disimak baik-baik teman-teman. Karena nanti di akhir seperti biasa kita akan mengerjakan tugas ya. Oke, kakak share screen dulu. Oke, di sini Zian. Oh, Zian. Kenapa begitu? Karena ternyata di lesson 7 sama 8 kamu belum dapat kelas pengganti juga ya? Maksudnya kamu juga nggak hadir di pertemuan 7 dan 8 nih? Atau gimana? Terus nanti nanti bakal dikasih lagi untuk pertemuan 11 saya nggak hadir. Ditunggu aja ya. Oke, halo Gibran, terima kasih sudah on cam. Udah liburan kemana aja nih kalian guys? Ini kan kemarin Natal ya. Udah liburan kemana aja nih? Zian, oke. Coba teman-teman sekarang yang sudah hadir, si ini belum buka platform nih berarti si Glenn sama si Zian. Coba dibuka dulu Algonovanya biar di sini kalian hadir guys. Kakak tunggu ya. Si Zian sama si Glenn ya, yang sudah hadir tapi belum buka Algonova, Zian sama Glenn. Dibuka dulu teman-teman. Iya, aman Glenn sama Zian?
Jadi teman-teman itu biar kalian di sini kedetek hadir, Algonovanya harus dibuka ya, diloginkan ya. Oke, teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Coba kita cek dulu. Hari ini kita akan belajar apa? Jadi, hari ini pertemuan ke-13 ya, teman-teman. Kita akan belajar tentang gimana caranya membuat modul dan apa sih itu sebenarnya modul, guys. Ada yang tahu apa itu modul, teman-teman? Dan contohnya, modul atau library nih. Dan contoh library apa saja yang sudah kalian gunakan. Ada yang tahu nggak teman-teman? Zian, Gibran, Glenn, Miki, siapa lagi nih? Ainaya sama Andi Yusuf. Kalian pernah dengar apa itu modul, guys? Halo. Teman-teman, tolong konfirmasi suara kakak terdengar? Terdengar. Oke, Belum tahu modul apa. oke belum tahu. Nah, gitu dong, teman-teman, mantap. Jadi modul itu apa sih sebenarnya? Itu bisa dibilang suatu uh, file file Python yang berisi berbagai perintah seperti fungsi, variabel, dan lain-lain, teman-teman. Contohnya apa? Kalau di pertemuan sebelumnya mungkin kalian pernah import yang gini nggak, teman-teman? Import turtle seperti itu? Pernah atau belum? Kayaknya baru dengar sekarang ini. Oke. Setiap kalian ngoding itu biasanya paling atas itu kalian mengimport sesuatu dulu ya. Tapi mungkin sebentar, kakak. Oh iya, belum, belum, belum. Belum ya, kalian belum. Jadi mulai sekarang dulu ya. Jadi modul itu apa? Jadi modul itu seperti bisa dibilang modul, bisa dibilang library atau perpustakaan juga, teman-teman. Jadi dia itu nanti berisi perintah-perintah eh, apa perintah-perintah Python yang sudah di satu paketin, baru kita bisa panggil di program lain, teman-teman. Sama seperti analoginya seperti seperti perpustakaan nih, guys. Perpustakaan juga kan menyediakan banyak buku, buku-buku pembelajaran, buku-buku bacaan. Itu bisa kita ambil dan bisa kita gunakan ya. Jadi sama halnya dengan si modul di Python ini, teman-teman. Contohnya seperti apa nanti, Kakak? Nanti kita lihat di slide-slide selanjutnya. Oke. Katanya ini manajemen perusahaan Go Ahead menyukai paket software yang mereka terima yang sudah kalian kerjakan di minggu-minggu kemarin, teman-teman. Sekarang CEO meminta developer pro team untuk membuat program menjawab kembali untuk dengan cepat merespon ke permintaan pelanggan pusat olahraga. Apa saja yang bisa dikerjakan programnya, dia bisa mengenali subjek permintaan, lalu menyediakan informasi yang dibutuhkan. Coba kita cek dulu ya. Ayo kita lihat ke proyek program menjawab kembali. Para pelanggan meminta meja bantu pusat olahraga banyak pertanyaan. Yang paling sering adalah saya kehilangan jadwal latihan. Nah ini siapa nih biasanya? Si Glenn yang suka futsal, si Mickey yang suka basket tadi. Terus saya melupakan nomor telepon pelatih dan berapa yang harus saya bayar untuk kelas saya. Jadi ini diikuti aja dulu teman-teman. Karena ini nanti akan menggambarkan seperti apa kita menggunakan modul dan membuat modul itu sendiri. Oke, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan dan bervariasi. Berikut contoh untuk dua pertanyaan yang mungkin bagaimana kita bisa melakukan pengenalan permintaan dan responsnya ya. Oke, jadi salah satu struktur proyek yang mungkin adalah pertama kita mungkin resepsi pertanyaan dulu. Kita buat dulu pertanyaannya dan kita pemahaman pertanyaan oleh program lalu mencetak jadwal latihan pusat olahraga, mencetak kontak informasi pelatih, dan membaca banyak sesi yang telah dihadiri dan menampilkan jumlah yang harus dibayar. Oke, nggak usah dipusingkan dulu ini seperti apa, guys. Nah, di sini kita akan belajar gimana caranya kita membuat modul, modul itu apa, dan gimana cara menggunakannya, ya, teman.
Saat bekerja di proyek besar, developer Python sering meletakkan blok-blok program di modul terpisah. Jadi, programmer manapun bisa membuat modul mereka sendiri, mengisi dengan fungsi yang diinginkan dan digunakan di dalam proyek. Jadi, teman-teman, ilustrasinya seperti ini. Misal si Zian, dia membuat satu paket ini. Nah, jadi misal dia namakan eh, barang ini, kunci misalnya, barang atau kunci. Isinya di sini misal obeng, kunci Inggris, terus bor, terus dan lain-lain di sini. Lalu si dia kalau mau kerja di sini misal dia mau ganti ban sepeda. Dia tinggal ambil dari kunci-kunci ini untuk memperbaikinya. Misal dia ambil kunci Inggris ke sini untuk memperbaiki bannya. Jadi ini bisa dibilang modul, teman. Nah, ini bisa dibilang modul. Tempat penyimpanan alat-alat yang kita butuhkan nanti di program lain atau saat mengerjakan hal lain. Jadi kita tinggal ambil dari modul ini saja. Seperti itu kira-kira untuk ilustrasinya. Sama kayak si perpustakaan tadi, teman-teman. Modul ini juga bisa dibilang library, oke, atau perpustakaan. Nah, intinya si modul itu kumpulan kode atau paket kode yang sudah disediakan untuk dipakai di program selanjutnya atau program lain, Tan. Oke, kalau kalian masih bingung, kita lanjutkan dulu. Jadi, kita akan mempelajari cara membuat modul sendiri dan menggunakannya di dalam program. Lalu melihat bagaimana cara menggunakan modul yang dibuat oleh programmer lain di dalam program sendiri. Dan melakukan beberapa tugas dan mengimplementasi proyek program menjawab kembali. Oke, teman-teman. Menurut kalian apa itu standar library Python? Dan apa yang sudah termasuk? Ini berarti sudah dipelajari ya guys di minggu kemarin. Ada yang tahu nggak apa itu standar library Python? Zian, Gibran, Glenn, dan lain-lain. Kalau nggak tahu nggak apa-apa teman-teman, dikonfirmasi saja biar Nggak kita tahu. tahu. Oke, mantap Glenn. Jadi, standar library Python itu semua fitur di bahasa pemrograman Python yang sudah ada di set berisi banyak sekali file Python. Jadi, dia ini sudah disediakan sama si Python, kita tinggal make, teman-teman. Nah, suatu library yang sudah disediakan sama si Python itu sendiri. Kan sekarang kita belajar menggunakan bahasa pemrograman Python ya, guys. Jadi, ada yang namanya standar library Python, teman-teman. Oke, kita sudah akrab dengan kapabilitas yang terbuat di dalam Python dan juga beberapa modul. Nah, kapabilitas yang sudah berada di Python itu kita tinggal pakai langsung teman-teman kalau sudah disediakan. Dan nah di sini ada beberapa nih. Nanti kita akan belajar tentang modul random, modul time, dan di sini ada beberapa yang kakak bilang tadi modul turtle dan modul OS. Oke, ini aja nih nanti yang kita pelajari. Lalu kalau yang ini mungkin nanti di next lesson kalian sama Miss Miss siapa tadi? Nama Miss kalian teman-teman. Miss Evelyn ya, Miss Evelyn. Jadi kita akan belajar tentang modul random atau dan modul time. Berarti seperti apa nih kira-kira untuk modul randomnya teman-teman? Apa saja dari modul random yang kamu ketahui? Nah, di sini ada modul random mengandung alat-alat untuk membuat nilai acak. Yang namanya random berarti cara acak ya guys. Contohnya yang pertama di sini ada fungsi randin A, B. Itu artinya untuk apa? Tujuannya itu untuk mendapatkan bilangan bulat secara acak lebih besar dari atau sama dengan A dan lebih kecil dari atau sama dengan B. Misalnya gini teman-teman. Kalau kakak buat randin di sini, randin 1,10. Berarti ini angka yang akan diacak seperti apa teman-teman? 1 dari 10. Ada 1 dari 10. Satu, dua, tiga, Ah, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. nah benar Zian. Jadi dia akan mengacak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Apa yang akan
keluar seperti nomor nomor lotre ini ya guys. Kalau kalian lihat nomor lotre di sini from random. Nah ini sebentar, kakak contohkan dulu ya. Sebentar guys. Nah ini udah masuk ke modul nih. Sebentar ya. Oke. Cek guys, kakak ini dulu sebelum kita praktek nanti. Oke, kakak share screen lagi. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian lihat di sini, misal ini kakak buat dulu. Nah, di sini kan dia jalankan. So, kalau ini kakak jalankan, pasti dia akan memprint angka di antara dari 1000 sampai 9999. Nah, itu angka acaknya, guys. Nah, ini sistem judi ya, teman-teman. Nah, jadi, coba kalian lihat di sini. From random import trending. From random import trending. Berarti, dari modul random, kita ambil yang si random, teman. Nah, itu kan artinya sudah dipaketin. Berarti di dalam si random itu sudah ada di dalamnya ini seperti ini, guys. Di dalam si random berarti sudah ada random. Nah, jadi ini modul random nih. Kotak ini namanya modul random, teman-teman. Nah, oke. Jadi tiap di dalam satu modul itu berisi banyak paketan-paketan seperti ini, guys. Cuman yang kita pelajari sekarang itu untuk si random dulu. Seperti itu kira-kira untuk penggunaan modul, teman-teman. Nah, modul itu seperti kode yang sudah dipaketkan yang bisa kita panggil di program lain. Nah, cara memanggilnya seperti apa? Tinggal, misal ini kan cara bacanya from random, import random. Nah, berarti kita dari modul random, kita akan menggunakan si random itu, teman-teman. Kalau nanti ini kita tidak buat, oke, coba apakah ini akan berjalan. Nah, bad input kan? Karena dia nggak, kalian nggak kasih tahu, kalian pengen menggunakan apa di dalam dari si eh, modul randomnya. Misal, seperti yang kakak bilang tadi, si Zian sudah punya modul alat-alat atau kunci-kunci ini ya, bengkel ya, misal. Oke. Nah, terus si Zian pengen menggunakan kunci kunci Inggris atau obeng yang ada di sini, tapi dia tidak memanggil nama modulnya. Otomatis nanti kebingungan, oh, kamu mau ambil dari modul yang mana atau keranjang yang mana nih? Atau kotak yang mana seperti itu, teman-teman. Makanya kita buat from random import random. Nah, dari kotak random kita ambil si random-nya seperti itu kira-kira, guys. Paham Zian, Gibran, Glenn, Miki, Ani, Paham. Ainaya, oke Andi sama Udah Pak. mulai kerjain. Belum belum, nanti kita mulai kerjain ya. Sabar, nanti kakak suruh kalau udah. Karena ini masih ada beberapa penjelasan lagi, Zian. Oke, itu tadi untuk analogi dari si modul. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi pertama kita sudah paham tentang modul random tadi, teman-teman, dan penggunaan si random. Oke, kalau yang fungsi random ini buat apa? Untuk membuat angka desimal acak dari nol inklusif ke satu tidak inklusif. Oke, kita cek dulu. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkan sebuah modul ke program? Oke, seperti yang kakak bilang tadi, teman-teman. Di sini ada beberapa langkah ya. Ini yang sudah kita lihat tadi. Ini ya. Ternyata bisa juga import random doang, teman-teman. Jadi untuk kalau input random seperti ini, kita import nama modulnya saja berarti menyambungkan seluruh modul, guys. Saat menggunakan perintah, berarti semua yang ada di dalam random ini, itu bisa kalian pakai, teman-teman. Kalau yang ini kan berarti menyambungkan satu fungsi random doang nih. Nah, kalau yang ini kita menyambungkan seluruh modul. Oke, kalau begini ceritanya berarti kalau kita buat Kak nomor 4 apa? Nomor 4 maksudnya yang mana nih? Sebentar. Kan foto yang tadi coba. Oke, sebentar. Kakak share screen lagi.
Yang tadi yang mana? Oh Ya, yang yang nomor 15 itu tadi. ini, Hmm. yang Oh, mana? itu kirain nomor 14 itu yang nomor Oh, lotre. oh enggak. Iya, jadi ini kan tinggal ini aja ya. eh Hasil acak Rendin dari 1000 sampai 9999 itu kan disimpan di variabel nomor nomor lotre ya. Oke, baru tinggal kita print nomor lotrenya. Seperti itu ya, teman-teman. Kali, Oh, iya, ya. iya, kalian udah belajar tentang variabel kan? Oke. Udah. Tadi tata cara untuk menyambungkan dan menggunakan modul itu di sini dia mengajari tiga nih. Pertama, import random, from random import random, berarti from random import semuanya nih, menyambungkan seluruh fungsi dalam. Oke, kalau seperti ini, kalau ini kan kita ambil satu fungsi dari paket random ini ya. Berarti coba kita buat dulu seperti ini, guys. Kita langsung saja mengaktifkan seluruhnya. Baik, oke. Random is not defined. Oke, oke. Oh, ini nih. Bentar ya, teman-teman. Oke. Oh, ternyata kita harus tetap memanggil, enggak semuanya, teman-teman. Oke, kita tetap harus memanggil fungsi apa yang pengen kita gunakan, guys. Fungsi apa yang pengen kita gunakan seperti, nah ini. Kalau from random import, berarti ini, teman-teman, artinya yang ketiga ini, guys. Coba kalian perhatikan dulu. Yang ini menyambungkan seluruh fungsi yang ada di dalam modul. Nah, ini random ini dinamakan dengan fungsi. Oke, dinamakan dengan fungsi ya teman-teman. Jadi yang ada di dalam si modul random, bayangkan si modul ini seperti kotak teman-teman. Bayangkan kalian modul ini seperti kotak yang dikasih nama. Misal contoh ini, nama kotaknya itu random. Di dalam ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan di program selanjutnya. Contohnya di sini ada fungsi random. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi cara pemanggilannya ada tiga di sini. Pertama import random atau import ini nggak harus random ya. Import nama modulnya saja. Oke, terus nanti bisa kita from modul modul nama modulnya apa dari nama modul tersebut kita import fungsinya apa yang pengen kita ambil. Pastikan fungsi ini ada di dalam si kotak kalian ini teman-teman. Terus from random import semuanya nih pakai bintang. Berarti semua yang ada di dalam fungsi yang ada di dalam si random itu bisa kita gunakan, teman-teman. Semua yang ada di dalam fungsi modul random itu bisa kita gunakan. Oke, kita lanjutkan. Paham sampai situ? Zian, Gibran, Glenn, Paham? paham. Oke, nice. Terus kita akan belajar kapabilitas dari modul time. Dan jadi kan tadi kita sudah belajar tentang modul random. Oke, di sini ada yang namanya modul time juga. Apa saja yang harus kita ketahui? Nah, modul time mengandung alat-alat untuk bekerja dengan kuantitas yang berhubungan dengan waktu, jelas ya. Oke, di sini ada beberapa fungsi. Ada pertama fungsi time, mengembalikan banyaknya detik dari sejak awal zaman. Oke, berarti eh, dari ini teman-teman. Dari 1 Januari 1970. Oke, dia nanti akan mengeluarkan atau mengembalikan banyaknya detik. Terus kalau sleep ini menghentikan program untuk detik yang ditentukan. Tinggal kita buat fungsi sleep, masukkan nanti jumlah detiknya di sini. Misal sleep 5 detik. Nah, itu akan menghentikan program selama 5 detik seperti itu, Mas. Nah, di sini ada round angka dan digit. Ini membulatkan angka menjadi beberapa digit setelah titik desimal. Misal teman-teman, angka digit. Berarti kalau di sini kita masukkan 2, berarti ini teman-teman. Misal 3,33. Jadi di sini akan ada dua angka. Kalau di sini kita masukkan 3 digit, berarti di belakangnya ada 3. Misal 3,479 misalnya. Di sininya ada 3 digit angka, teman-teman. Itu dinamakan round angka koma. Berapa digit yang boleh kita keluarkan. Oke. Nah,
Cara membuat modul itu seperti apa? Beberapa contoh dari modul yang digunakan oleh developer lain ya. Coba kita cek dulu. Nah, membuat modulmu sendiri, kita tinggal menyimpan file dengan kode yang dibutuhkan di project lain, teman-teman. Lalu kita sambungkan file ini ke program yang diinginkan sebagai modul. Nah, misal nih, teman-teman, di sini kalau tadi kan kita menggunakan modul yang sudah disediakan sama si Python itu sendiri ya, guys. Seperti tadi modul si random sama modul time. Nah, kalau bisa nggak kira-kira kita membuat modul sendiri? Ternyata bisa, teman-teman. Caranya seperti apa? Seperti kita pengen membuat fungsi di sini. Misal di sini ada beberapa. Nah, di sini kan udah modul nih, teman-teman. Ini modul. Terus di dalamnya ada beberapa fungsi seperti yang kakak bilang tadi, modul itu kotak kosong yang kotak yang ada isinya berupa fungsi, guys. Nah, ini udah ada kotak nih kita nih, terdiri dari tiga fungsi. Pertama, ambil data, cari, dan cetak hasil. Nah, ini program utamanya nih, guys. Nah, from database, import database berarti dari modul database ini kan filenya namanya database. Oke, import database. Nah, terus yang sekarang ini udah program kalian ya. Kita membuat variabel sekarang dari database kita mengambil data. Oke. Terus hash ini database kita mencari data. Ini nih teman-teman. Di sini nih nama fungsinya. Oke, contohnya seperti ini saja. Biar kalian lebih gampang, kakak sudah buat contoh juga jadi tadi teman-teman. Sebentar ya. Nah, di sini coba diperhatikan. Ini kakak sudah buat. Jadi teman-teman kelihatan ini Visual Studio Code ya. Buat yang udah pernah gunakan ini tempat ngoding biasanya. Jadi teman-teman di sini kakak sudah membuat satu modul namanya modul atau kakak simpan di dalam file yang namanya matematika.py.python ya. Jadi di sini di dalam modul matematika kakak ini ada dua fungsi yaitu penjumlahan sama pengurangan. Sama di sini kakak buat rumus untuk pi 3,14. Oke, diingat ya di sini kakak punya eh, dua fungsi. Jadi dalam modul matematika kakak ini ada dua, yaitu penjumlahan sama pengurangan. Oke, jadi kakak bisa panggil nih. Kakak bisa panggil di program lain. Jadi di sini kakak panggil di tes ini teman-teman. Jadi import matematika. Karena tadi modul kakak kan namanya matematika. Terus ada pengurangan sama si penjumlahan. Kakak awalnya menggunakan pengen menggunakan yang tambah dulu nih. Tinggal kita masukkan aja mau di berapa tambah berapa. Nah, itu bakal nanti di yang ini teman-teman. Dimasukkan rumus yang A tambah B ini. Guys, jadi 5 tambah 8 lalu kita print hasilnya. Seperti ini. Kalau kita jalankan ini pasti nanti akan mengeluarkan hasil 8 teman-teman. Sebentar. Nah, di sini guys. Coba kalian lihat yang ini. Sebentar belum keluar hasilnya. Di sini 8 kan teman-teman. Nah, karena ini tinggal dimasukkan saja nih. Karena sudah bisa kita ambil dari modul matematika kakak ini. Seperti itu guys untuk pembuatan modul. Jadi disimpan dulu. Apa saya misal kakak gunakan lagi. Kakak buat satu ini ya. Kak, Dev. Ya gimana? Jian? itu tempatnya di mana kok bisa kayak gitu? Hitam gitu. Yang hitam ini. Oh, ini aplikasi buat ngoding ya, guys. Ini cuma tempat ini saja. Apa nanti kalian bakal paham ya kalau belajar coding lebih ini lagi. Jadi ini teman-teman apa ya kakak bilang ini suatu aplikasi buat kita ngoding namanya Visual Studio Code. Ini biasanya developer-developer yang sudah ini pasti menggunakan. Kalau kalian kan masih di platform Algonova ya, Zian ya. Kalian masih ngoding di platform Algonova. Kalau yang ini cuman buat contoh saja nih. Ini
Kayak gitu, Kak. Apa? Itu tempatnya. Oke, sebentar. Ya, ini. Kalau yang terminal kan bukan. Kalau terminal sama Comment Prompt, iya, terminalnya yang ini. Sebentar. Yang ini terminalnya. Nah, ini. Oh, Iya, hasilnya itu keluar di terminal. Kalau Comment Prompt yang kamu bilang kan ini ya. Sebentar. Di laptop kan itu CMD. iya. Iya, yang ini kan. Bukan ya. Ini beda. Ini aplikasi nih. Ah, ini. Yang kamu bilang tadi ini. Nah, kalau yang kakak buat itu aplikasi. Ini kan CMD kita, Comment Prompt kita. Jadi, kalau yang kakak bilang yang ini teman-teman. Yang aplikasi Visual Studio Code yang ini. Nah, ini tempat modding. Oh, Iya. Nanti kalian bakal pelajari guys. Cuman karena sekarang kalian masih di Python Start, ya menggunakan platform dulu ya. Zian, mantap Zian. Rasa ingin taunya keren banget nih. Aman, paham dulu sampai situ Zian? ya, Pak. Oke, intinya kakak menggunakan aplikasi ya. Jadi teman-teman kembali ke pembahasan modul yang tadi. Ini kalau kita lihat dari sini ya. Berarti di sini kakak sudah di dalam modul matematika kakak, di dalam paket matematika kakak, ada 3 fungsi guys. Pertama fungsi tambah, fungsi kurang, dan fungsi kali sama ini ada penentuan berapa CP-nya. Nah, dalam satu modul itu bisa bebas fungsi apa saja yang pengen kalian masukkan teman-teman. Oke, kita kan sudah tahu nih nama fungsinya itu matematika. Terus di dalam program lain kita sudah bisa pakai modul yang tadi. Kita tinggal import modul. Terus kamu ambil apa yang pengen kamu gunakan. Di sini kakak gunakan tambah ya. Dia akan menggunakan yang ini berarti teman-teman. Sesuai nama fungsinya. Oke. Kalau kakak hasil satu misal sama dengan matematika teman-teman. Oke, oke, kakak tab. Nah, ini teman-teman. Jadi kakak juga menggunakan si fungsi kali tadi yang kakak ambil dari si matematika. Nah, ini kalau kakak jalankan, oke. Nah, di sini bakal keluar 8 sama 15 harusnya di sini teman-teman. Kalian lihat kan? Ada angka 8 sama 15. Padahal yang kakak jalankan tes ini di sini tidak ada rumus apa-apa. Cuman karena udah kita ambil dari modul, berarti dia akan menggunakan rumus yang ada di modulnya seperti ini, guys. Oke, aman sampai situ dulu, teman-teman. Aman. Oke, contohnya kakak contohkan di platform. Coba kakak contohkan di platform dulu, guys. Misal di sini nih. Oke, di sini kan nomor 3 ini nanti kalian akan disuruh membuat satu modul ya. Oke, kakak coba lagi. Nah, caranya kalau di platform seperti ini, teman-teman. Misal di sini kakak pengen membuat modul, modul ini, pencet yang simpan ini teman-teman, yang ini ya. Oke, nomor 3 nanti di tugas kita akan disuruh membuat modul, melengkapi dan lalu menyimpan. Caranya seperti ini, kita tinggal simpan, lalu kasih nama modulnya apa teman-teman. Misal matematika tadi, matematika. Oke, terus kita klik OK saja. Modulnya saving modul save. Nah, ini bakal berubah nih namanya di sini teman-teman. Oke, setelah itu kan kita pengen menggunakan di program nomor 4 misal. Oke, di sini kita bisa gunakan teman-teman. Misal kakak tes dulu. Nah, berarti di sini import matematika dari modul matematika di sini kita jalankan. Nah, 8 sama 15. Aman kan? Seperti yang di Visual Studio Code. Jadi dia mengambil dari sini teman-teman. Modul yang kita simpan dari sini. Oke, lalu kita gunakan di sini. Oke, mungkin kalian minta contoh lain ya. Kakak buat dulu nama modulnya misal eh, PS, modul PS. Terus ini kita oke kan? Dia bakal merubah namanya di sini guys. Coba kalian lihat. Oke, berubah kan? PS atau kakak ganti lagi. Jadi nanti bisa gonta-ganti. Misal kakak ganti lagi nama modulnya itu eh, MTK, misal MTK. Oke, saving modul di sini sudah MTK. Lalu di sini
Kita ganti aja MTK, terus di sini juga MTK, terus di sini juga nama modulnya apa? MTK. Oke, ini kalau kita jalankan pasti 8 sama 15. Sama seperti itu untuk tata cara pembuatan modul. Jadi nanti di tugasnya, kalian akan disuruh menyimpan modul, teman-teman. Contohnya di sini, kakak bacakan ya. Oke, pertama, coba kalian lihat di perintah tugasnya. Modul akan terdiri dari kumpulan fungsi untuk meja informasi. Nah, ini kan ada beberapa fungsi nih. Ada 3 fungsi, lalu klik icon simpan di komen barnya. Oke, lalu pergi ke dengan nama sebagai contoh misal aturan olahraga. Pergi ke laboratorium untuk mengecek jika modul sudahlah tersimpan. Di sini teman-teman. Ini ya. Ini. Ketika kalian pengen menyimpan satu file. Oke. Nah, aman teman-teman? Zian, Gibran, Glenn, Miki, Ainaya, Andi Yusuf, sama Fahruzi Sakila. Oke, dikonfirmasi dulu sudah aman guys. Kalau sudah, oke, sebentar. Kalau sudah aman, sebentar ya guys. Kita akan mengerjakan, oke, mantap reactionnya Ainaya. Kalau sekalian sudah aman, kakak bakal stop share dan kita akan mengerjakan tugas teman-teman. Kalian share sini ya. Oh, lagi sarapan. Oke, dilanjut dulu. Teman-teman, silahkan share screen guys. Silahkan share screen dulu. Share screen lalu dikerjakan yang poin 13. Nggak bisa. Wow, kenapa nggak bisa? Like, oke, yang bisa share screen siapa saja nih teman-teman? Di share screen dulu teman-teman. Yang bisa share screen kita mengerjakan. Ayo, Gibran, Glenn, Ainaya, Zian, Andi, sama Pak Harusi. Si Miki katanya nggak bisa nih. Biar kakak lihat pengerjaan kalian. Jadi kita mengerjakan yang ini sampai jam 8 lewat 10 ya teman-teman. Ya, semangat guys. Tadi kita sudah belajar membuat modul seperti apa. Mana nih share screen-nya? Kok nggak ada yang share screen? Ayo guys, share screen. Tes, tes. Teman-teman dengar suara kakak guys. Share screen dulu guys. Tes, coba kalian ngomong. Kakak. Ya lah. Oh, oke, oke. Ya, Masuk, masuk. ya. Oke, oke, aman. Share screen teman-teman ya. Kerjakan sambil share screen guys. Biar kakak bisa lihat kalian mengerjakan apa. Oke, mantap Glenn. Masa Glenn doang nih teman-teman, yang lain mana? Oke, dilanjut. Oke, mantap. Shakila, Fahruzi. Teman-teman yang lain di share screen ya. Fokus dulu mengerjakan. Dibaca perintah tugasnya ya teman-teman. Oke, dilihat. Itu nggak bisa dijalankan, cuma disuruh simpan doang nanti ya. Lihat di perintah tugas ya. Untuk yang nomor 3 teman-teman, itu kan kita membuat modul dulu ya. Oke, jadi dilihat tuh perintah tugasnya. Apa yang harus kita kerjakan.
Oke, kalau ada dua seperti itu harus ada underscore-nya, Glenn. Oh ya. Iya. Coba coba kamu cek di perintah tugasnya dia meminta nama modulnya apa? Hah? Oke, aturan olahraga ya nama modulnya. Sebenarnya bebas saja sih. Cuman nanti saat nomor 4 pemanggilannya dia buat aturan olahraga. Oke, kalau dia udah shaping modul berarti sudah selesai langsung nomor 4. Atau dikirim dulu tugas ya. Buka dulu. Oke, Glenn, mantap. Oke, dicentang aja, dicentang dulu semua. Coba lihat di perintah tugasnya. Oke, dicentang baru kirim tugas ya. Seperti itu. Baru nomor 4. Nah, Ah, itu. Buat program untuk memanggilnya seperti apa. Nah, caranya dilihat-lihat dulu. Untuk yang nomor 4 itu teman-teman. Jadi kita kan sudah ada modul di eh, nomor 3 ya. Tinggal dibuat aja di situ kondisi while if seperti itu teman-teman. Kalau pilih satu dia akan apa, kalau pilih dua dia bakal cetak seperti apa gitu guys. Misal if jawaban sama dengan satu, berarti kita akan cetak modul dari ini fungsi dari cetak sepak bola ya. Oke. Seperti itu aja sih guys. Ya, itu mantap siapa nih? Si Fahruzi import dulu modulnya, benar. Ah, si Nah, itu dia. Si ini juga udah mulai proses si Glenn ya. Teman-teman yang lain tolong di-share sini ya sambil mengerjakan. Oke, teman-teman. Sepertinya ini eh, kakak jelaskan dulu si Glenn sama Pak Rozi. Kalian coba stop share dulu guys. oh ya. Oke, coba di stop share dulu kakak jelaskan sedikit. Benar, benar, benar. Oke, sebentar ya.
Ada yang salah nih kakak lihat dari perbuatan kalian teman. Coba diperhatikan guys ke depan ya, ke kakak dulu. Jadi kan tadi teman-teman seperti ini nih. Kita kan sudah save modul. Oke, kelihatan? Servin kakak? Udah ya kelihatan kelihatan. Oke, tadi ini kan ada modul kita nih yang belum di save. Oke, sebentar di sini kakak save dulu. Nah, ini ada modul kita yang belum di save. Oke, kakak save modulnya dengan nama aturan olahraga ya. Aturan olahraga. Oke, saat kakak save, kita sudah bisa mengerjakan nomor 4 nih teman. Oke, sebentar, di sini kakak sudah buat jawabannya. Nggak usah kalian ketik isinya apa guys. Nggak usah kalian ketik isinya apa. Tinggal segini saja. Nah, import aturan olahraga berarti kita mengambil dari modul aturan olahraga yang ada di sini. Wow, sebentar. Nah, print program hari ini. Eh, dia kan bilang nih, yang ini kan sudah ada nih. Program hari ini itu nomor 1 sepak bola, nomor 2 hoki, dan nomor 3 itu balapan 100 meter ya. Terus, kita menyimpan jawabannya itu di dalam variabel jawaban. Oke, sampai situ aman dulu guys. Oke, Hmm. contohnya seperti ini. Oke. Misal pilihan Anda. Berarti kan kita menyimpan pilihan itu di variabel jawaban. Lalu kita di sini buat kondisi nih teman-teman. Coba diperhatikan. While jawaban tidak sama dengan off. Ketika jawabannya tidak sama dengan off. Kalau off itu kan mati ya guys. Kalau off itu mati ya artinya. Oke. If jawaban sama dengan satu, aturan olahraga cetak sepak bola aja. Itu artinya teman-teman apa? Dari modul yang ini, dari modul aturan olahraga ini. Oke, sebentar. Ini, di sini teman-teman, kita kan sudah simpan nih. Berarti dia tinggal ambil dari nama modul aturan olahraga, kita cetak yang si ini guys. Kita aturan olahraga, kita cetak sepak bola. Jadi dia panggil dari fungsinya aja langsung teman-teman. Ya di sini ya. Yang ini berarti dia bakal cetak. Oke. Nah, kalau kita ambil yang ini sebentar ya, kakak perbaiki dulu guys. Ini sebentar kakak jelaskan lagi. Biar kalian nggak kebingungan, nggak diketik satu-satu ya teman-teman. Oke, ini kakak simpan dulu aturan olahraga. Oke, terus nanti di sini, nah ini teman-teman. Jadi kalau semisal jawabannya satu, if jawaban yang itu satu berarti aturan olahraga cetak sepak bola. Nah, ini kan nama modulnya nih, teman-teman. Aturan olahraga ini nama modulnya, lalu cetak sepak bola ini nama fungsinya. Otomatis nanti dia bakal memprint semua yang ada di sini. Yang ada di sini, teman-teman. Cetak sepak bola ini. Jadi enggak, Oh iya, iya, iya. iya, semisal nomor duanya, kalau nomor dua, berarti kita cek di sini lagi, Glenn. Nomor dua ini kan cetak hoki ya. Ah, Yang kita ambil dari modul aturan olahraga. Berarti dia dia lihat tuh apa isi dari cetak hoki ini di modul kita. Kalau kita lihat di sini, isinya kan ini guys. Ini kan, yang ini kan. ya. Iya, berarti yang bakal dia cetak yang ini juga, teman-teman. Oh, paham, 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 paham. Iya, paham kan? Ya. Nah, seperti itu, guys. Jadi kalian nggak usah ketik ini lagi. Ketik lagi isinya seperti apa, tinggal dipanggil saja fungsinya. Itu kan modul ini kan tujuannya untuk memudahkan kita ya, misal satu. Oke, not modul karena di sini tidak kesimpan. Intinya seperti itu. Coba dikerjakan lagi, teman-teman. Nggak usah, tinggal panggil saja fungsinya, nggak usah kalian ketik-ketik lagi. Oke, searchin lagi, teman-teman. Searchin lagi, guys. Oke, Pak Ruzi. Jadi udah gampang tuh kalau modul, guys. Kita kita sudah buat paket-paketannya, tinggal kita panggil. Nah, itu dia. Atau gampangnya seperti ini, Glenn, karena kamu semangat banget. Keren.
Jadi, misal ada nama fungsinya itu klub sepak bola isinya 11 orang pemain. Kalau kita panggil nama klubnya, misal nama klubnya Star FC, otomatis yang datang 11 pemain ya kan, Glenn? Iya. Ah, kita nggak perlu lagi memanggil satu-satu 11 pemain itu. Misal Glenn, Gibran, Zian, Miki gitu kan nggak perlu kan? Kita tinggal panggil, misal tim futsal itu isinya 5 orang. Misal tim futsal kelas 8. Nah, itu kan kita tidak perlu lagi panggil nama kalian satu-satu ya. Tinggal panggil saja tim futsal. Nah, itu bakal datang 5 orang. Sama kayak si fungsi yang tadi, teman-teman. Oh, Oh iya. itu guys caranya. Nomor 7 gimana? Wow, Zian udah nomor 7. Oke ya, mana nomor 7. Teman-teman yang lain dilanjut dulu ya. Oke, nomor 7 itu gaji olahraga kalian simpan di mana, teman-teman? Sebentar, kakak cek dulu untuk perintah tugasnya. Teman-teman yang lain dikerjakan dulu ya. Sambungkan modul dan tulis program. Berarti modulnya disimpan di mana? Ya, oke. Nah, nomor 6 kan kalian sudah simpan modul dengan nama modulnya gaji olahraga. Nah, untuk si Zian, itu sama pengerjaannya dengan yang nomor 34. Jadi kamu tinggal ini aja, tinggal save yang nomor 6 dengan nama modul gaji olahraga. Lalu kamu panggil di nomor 7, import dulu gaji olahraga, terus nama pelatih. Seperti itu, Zian. Paham, Zian? Tapi kayak mana ini? Tuh, Oke, semoga gak nge-lag ya. oke, coba di-searchin. Oke, nomor 6 coba dicek dulu. Nomor 6 kan kamu coba diklik dulu nomor 6 ya. Udah. Oke, itu udah gaji olahraga. Oke, nomor 7. Pertama kata kakak kalau kita pengen menggunakan modul, kita apain dulu modulnya? Di import. Import. Ya, Import. buat dulu import nama modulnya apa. Nah, semangat ya teman-teman. Keren nih kalian. Gimana? Kakaknya. Oke, Gaji. ya sesuai nama modulnya teman-teman. Gaji underscore Olah. olahraga. Iya, seperti itu. Habis itu, Lalu coba kamu lihat outputnya seperti apa? Maksudnya hasil yang dibutuhkan itu seperti ini kan berarti kita ini ya itu nama pelatih dulu. Gimana cara ininya? Kita tinggal input nama pelatih. Berarti kita simpan di dalam satu variabel nama itu nama pelatih siapa? Coba enter ke bawah berarti enter. Dah. oke. Buat nama sama dengan Apa? nama nama why. Nama dulu kok wait wait. Kan kita pengen menyimpan nah nama spasi sama dengan oke. Untuk inputan nama spasi lagi baru input. Jangan sama dengan yang seperti itu. Sama dengan yang buat variabel kan sama dengannya satu doang. Iya, itu kasih spasi ya. Oke, nah itu dalam kurung. Nah, buat inputan seperti apa? Dah. Oke, di situ apa tuh di hasil akhirnya berarti kan nama pelatih. Berarti di situ dimasukkan dibuat tanda petik dulu ketika nama pelatih. Itu dah. Seperti itu. N-nya huruf besar. Oke.
nggak usah pakai spasi ininya di setelah titik dua nama pelatihnya. Nah, terus oke, kita nama pelatih sudah. Di sini kamu lihat lagi. Di sini kan dia minta berarti kita buat dulu variabel kerja dengan inputan itu nanti sama seperti yang ini tulis di sini. Jabatan. Nah, ini dulu seperti ini, masukkan di inputannya. Jadi buat di situ kerja aja nama variabelnya, kerja sama dengan input baru ketikkan seperti ini, jabatan dalam kurung itu. Jangan jangan caps lock, jangan kapital. Kayaknya gimana Kak? Aku Nggak, lupa gimana ya kalau ini. sebentar Glenn, itu K-nya juga nggak boleh kapital ya, huruf kecil ya kalau kita buat nama variabel. Oke, Hah? Kak. Iya, Glenn gimana? Ini gimana ya? Aku Sebentar. lupa lupa. Oke, while jabatan jawaban. Oke, itu sudah benar sampai situ dulu sebentar. Oke, berarti kan sebentar Glenn. If jawaban satu, kalau jawabannya satu sama dengan di bawahnya itu kita buat apa? Coba. AA. Itu satunya jangan yang integer ya, satunya yang string berarti pakai tanda petik. Ah, Mm-mm. Oke, ditutup. Oke, baru titik dua seperti yang off yang di atas. Oke, baru enter ke bawah. Oke, di jawaban ininya di bawah sebentar. Di itu spasi. Oke, mantap di situ. Kan kalau satu itu berarti kita yang cetak sepak bola ya. Berarti kamu buat aturan olahraga itu nama modulnya dulu. Oke, ya, tap aja. Baru titik apa yang pengen kamu ambil? At- Cetak sepak bola dong. Lihat, lihat dulu di nama modulnya. Nama fungsinya. Coba buka nomor 3. Ah, nah itu kan cetak sepak bola ya. oh iya. Iya disamakan. Oke. Nah, aturan olahraga titik cetak sepak bola. Dari modul aturan olahraga apa yang pengen kita ambil ya? Seperti itu kira-kira. Oke. Dibuat tanda buka kurung tutup kurung ya. Ah, buka kurung tutup kurung. Mana di dari Di, sini sampai di sini. setelah aturan sepak bolanya itu jangan dipisah tuh sepak bola. Jangan pakai spasi. Kan Ah, di nama modul kita kan gak ada spasinya ya. Jangan pakai iya itu. Tuh, dihapus dulu dihapus. Ah, baru di setelah sepak bolanya dibuat buka kurung tutup kurung guys. Nah, coba jalankan dulu yang ini. Oke, ketik satu coba. Enter. ah, Oke, itu kan dia bakal cetak terus. Oke, dimatikan dulu saja karena kamu belum buat if else-nya selanjutnya. oh iya. Iya, dilanjut dulu ya. Elif aja dibuat elif. Else if jawaban 2, elif jawaban 3 dan else-nya itu seperti apa gitu. Oh ini dikasih L, L. Jangan-jangan di bawahnya dong. Oh bawahnya. Iya, kan ada 3 kondisi nanti. Jangan di situ sejajar dengan if-nya. Nah, itu buat tuh elif jawaban 2, elif jawaban 3. Seperti itu, guys. Zian tadi sudah. Oke, Zian. Itu Zian, ini nggak usah dibuat nih, Zian. Tanda petik yang di dalam kurung ini nggak usah dibuat. Karena mereka Oke. iya, karena mereka satu paket. Karena mereka seperti itu aja.
Ini apa yang salah ini? Yang Zian. Oh ini. Dah. Iya, itu dia. Mantap. Oke, coba input dulu nama pelatih. Tes aja dulu. Ketik tes. Itu sebenarnya belum selesai ya. Tapi di tes ya. Hmm? Nah, Tapi itu. Apa kendalanya di mana nomor 7? ini kok yang 3 kok nggak bisa? Yang 3 yang mana? Pengalaman, input pengalaman dalam tahun. Kerja-kerja. Yang kerja gimana? Kenapa? Maksudnya gimana? Nggak ke itu nih. Nggak ke detect. Coba dijalankan lagi. Oke. Itu kan kamu nggak buat inputannya di depan sini. Coba dibaca dulu. Oh iya. Iya kan? Seperti itu. Oke, dilanjut dulu guys. Ini kakak bantu kasih aja yang nomor 4 ini kodenya ya teman-teman. Yang nomor 4 kakak kasih kodenya. Oke, coba tambahkan Jian. Nah, input biar dia kedetek. Ayo guys, semangat. Nomor 4 sudah kakak kirim tuh. Begini, Kak. Seperti apa? Coba si Glenn ya. Iya, itu udah mantap. Tambahkan else dulu di bawah elif di sini. Else, else. Nah, kalau selainnya itu apa yang bakal dia jalankan? Cetak. Kalau else itu print Lah, else titik kok dua. dia nggak kasih nilai? Sebentar. Baru di bawahnya lagi apa? Glenn. Oh, Nah, oke. Print olahraga tidak ditemukan. Oke. Print olahraga tidak ditemukan. Nah, itu olahraga tidak ditemukan. Sebentar ya Zian ya. Dia nggak kasih nilai karena belum kamu panggil ininya. Lalu, oke di bawahnya lagi apa? Siapa nih? Si Glenn. Coba tambahkan di bawah. Sebentar kakak cek dulu. Di bawah si else-nya. Sejajar dengan else-nya ya. Sejajar dengan else-nya ya. Sejajar dengan else-nya. Oke, sejajar dengan else. Kamu buat jawaban sama dengan input pilihan Anda. Ah, seperti yang ini, yang di atas ini, Glenn. Di copy aja seperti yang di atas ini. Variabel jawaban oh. itu. Iya. Nah, di situ. Lalu jalankan. Si Zian tadi, nomor 7-nya Zian. Coba Tunggu. dibuka. Ini dulu nih, enak nih. Oke, enak ya. Tinggal klik-klik ini saja. Apa ini? Kenapa dia nggak keluarin? Karena kamu belum buat ininya. If else-nya, misal dia ketik satu itu apa, klik dua itu seperti apa, kan? Paham nggak, Zian? Oh iya. Iya kan? Hmm. Jadi di ini dulu, if misal kerja sama dengan satu, berarti yang diinput di kerja itu satu, itu dia bakal ngapain seperti itu. Oke, Glenn aman Glenn? Nah ya Oke, nih ya. nice, mantap. Oke, semangat teman-teman. Cuma 3 orang nih yang kakak lihat nih, nggak ada yang lain kah? Habis itu gimana? If kerja sama dengan satu. If kerja sama dengan itu kalau kita menggunakan if berarti sama dengannya dibuat dua ya. Udah. Ah, terus satunya itu yang string, Maksud? itu pakai tanda petik.
Kalau kakak bilang pakai string berarti pakai tanda petik. Oke, satu. Ya, Oke, kalau kerjanya satu berarti di bawah kerja itu buat dulu pengalaman sama dengan input pengalaman dalam tahun. Yang ini, yang ini. Seperti ini. Buat inputan untuk meminta pengalaman dalam tahunnya. Enter dulu setelah string yang itu. Oke, enter. Di bawah kerja. Di bawah kerja. Maksudnya jangan jangan ditulis seperti itu. Di sejajar dengan kerjanya tambahkan pengalaman. Sejajar dengan kerjanya ya. Sejajar dengan kerja. Dimajukan dulu, dimajukan. Oke, pengalaman sama dengan integer input itu teman-teman. Coba kakak kirim saja. Karena waktunya udah mulai ini menipis. Coba dicek dulu yang nomor 7 teman-teman. Ada di room chatnya. Dikerjakan dulu ya. Coba ya. ya, Oke, ya itu printnya diturunkan dulu printnya. maksud Ini nih. Kan sebenarnya yang kakak kirim yang ini. Ini diturunkan. Karena itu bakal error nanti. Diturunkan dulu. Nah, oke di situ boleh. Atau dikebelakangin dulu printnya sejajar dengan Elif. Oke, sih kakak edit dulu yang ini. dah, Oke, kalau sudah dijalankan coba. Nah, nomor 7 udah kakak kirim ya teman-teman. dah, Kalau sudah berarti udah dikirim aja. eh, Oke, dikirim seperti biasa guys. Dicentang-centang dulu ya. kita kerjain sampai nomor berapa? Sampai bintang. Wah, nggak apa-apa nggak kerjain bintang. Oke, kerjakan dulu 89-nya. Kalau bisa kerjakan nomor 8, nomor bintang boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita mengerjakan sampai 10.25 ya guys. Kakak tunggu. Dicoba dulu. Kakak baru buka pertanyaan di 10.20. Semangat guys. Jadi ini ini kalian baca dulu yang nomor 8. Jadi ini disuruh buat modul sepertinya kita. Kalau yang tadi kan modulnya disediain. Kalau yang 8 ini kita akan buat modul sendiri. Sebenarnya itu gampang teman-teman. Dengarin kakak ya. Untuk yang nomor 8 sama 9 itu kan kita disuruh buat modul. Nama modulnya sell. Terus kita buat dua fungsi di situ. Dep dapat harga tiket dan dapat harga total. Nah, itu doang teman-teman. Untuk rumusnya ya kalian baca saja di situnya.
Oke, nomor 8 diingat ya. Ada dua fungsi di dalam modulnya atau ada dua paket di dalam modulnya, teman-teman. Ini siapa nih? Si Fahruzi. Berarti modul gaji. Modulnya dari nomor 6 ya, Fahruzi. Berarti kita harus kerjakan nomor 6 dulu. Biar nomor 7 kita bisa jalan. Oh, kamu oke oke. Dikirim dulu, dikirim dulu. Nah, oke mantap guys. Nomor 8 seperti itu. Kita buat modul dulu, kita nomor 9-nya kita panggil modul. Semangat guys. Semangat teman-teman. Masih ada waktu 13 menit lagi buat kalian menyelesaikan.
Jadi untuk nomor 8 sama 9 itu satu paket ya teman-teman. Nomor 8 itu modulnya, nomor 9 itu cara kita memanggil modulnya. Jadi kalian lihat dulu guys. Masa Pak Haruzi doang nih yang share screen, teman-teman yang lain mana? Kalau kalian share screen nanti kakak kasih jawabannya teman-teman. Ayo share screen. Biar kakak kasih jawabannya guys. Tapi share screen dulu. Ayo guys share screen. Biar kakak kasih jawabannya. Pak Haruzi doang nih yang share screen. Oke, mantap. Di share screen dulu guys. Kakak tunggu sampai 10.25 share screen dulu. Minimal ada 5 orang yang share screen. Baru kakak kirim ya. Dua orang lagi nih. Siapa yang mau bantu kelas kalian biar selesai nomor 8 guys? Ayo teman-teman, dua orang lagi guys. Gampang loh teman-teman nomor 8 ini 89. Ini nomor 8 kakak kirim ya. Nomor 8 kakak kirim sebentar. Ini untuk nomor 8-nya teman-teman. Di copy dulu, baru nanti kakak kirim lagi ya nomor 9. Ayo teman-teman di copy dulu nomor 8. Nomor 8 di copy dulu.
Kak, nomor 8 apa? Itu nomor 8 sudah kakak kirim di room chatnya, Zian. Oke, di copy dulu nomor 8 itu yang dep harga tiket itu Oh, semua. itu baru ya. Iya, di copy dulu. Setelah di copy nanti baru kakak kasih nomor 9 ya guys. Di copy dulu ya. Nah, bisa nih nanti kalian pelajari ya gimana cara membuat modul itu sendiri. Oke, kalau sudah ini nomor 9. Kakak Konsepnya masukkan. namanya apa? Itu namanya coba dilihat, namanya ini aja. Sebentar. SALE, sale. Sale aja Apa? buat. Sale, SALE. Ini, sale. Ah, itu. Oh, Sale, sale. 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 Oke, itu. Nah, di oke, oke, mantap. Nah, dikirim. Lalu ini nomor 9-nya, guys. Nomor 9-nya yang ini, yang kakak kirim ya. Di room chat juga ya. Nomor 9-nya. Oke, kalau sudah dikirim nanti ini, stop share. Pak Haruzi. Oke, nomor 9 udah kakak kirim di room chatnya, guys. Ini siapa nih, Glenn? Mana kamu, Glenn? Sel. Dari dekat toilet sebentar. Oh, oke. Oke, teman-teman. Kalau udah, nomor itu si Andi, nomor 8-nya dikirim dulu. Iya, kirim tugas, terus panggil nomor 9. Kalau sudah di stop share ya, teman-teman. Kalau nomor 8 sama 9 sudah, stop share. Biar kita tutup kelasnya, guys. Kirim tugas nomor 8, lalu stop share. Gimana, Miki? Punyamu aman aja, Miki? Jadi itu ke Tanah Abangnya. Miki aman? Yang nggak ada besok. Ainaya gimana? Ini yang share screen Pak Ruzi, Glenn, Andi, sama Zia. Oke, guys. Kakak, ya, teman-teman. Nomor 8 dikirim dulu, guys. Seperti biasa. Besok aja ke Tanah Abang. Astagfirullah. Oke, guys. Stop share dulu. Ngebelain yang pada kerja, ngebelain ayah lu, ngebelain bapak Ninja. Mereka pada bisa habis jauh bapak jam 2. Nama modulnya apa? Sale. Tanah Abang Nama aja. modulnya sale, teman-teman. Kan belum capek, ntar siap-siapnya. Oke. Udah bilang Johor di tempat makannya aja karena kan bisa di booking. Tahu sendiri tempatnya rame banget kayak gitu. Oke, teman-teman. Fokus ke kakak lagi dulu. Karena sekarang udah 10.29 ya. Semua on cam dulu, teman-teman. Biar kita foto. Oke, kakak kasih kesimpulan dulu nih, Gibran, Miki. Jadi hari ini kita sudah belajar gimana caranya membuat modul. Dan modul itu apa? Itu kalian sudah paham tadi kakak jelaskan. Modul itu seperti paket perintah teman-teman yang bisa kita gunakan ya guys. Oke, jadi cari tadi kita sudah belajar cara membuatnya seperti apa. Kita buat nama modulnya apa, kita buat fungsi-fungsi di dalamnya, lalu tinggal kita panggil tadi ya Glenn ya. Dia udah harus ke Ancol. Gampang kan? Iya, Nah, gampang membuat emang. modul itu, guys. Oke, kalian belajar nanti di lesson-lesson selanjutnya. Oke, gitu caranya dan kita sudah menyelesaikan yang nomor 1. Ada lagi yang mau ditanya, guys? Maksud gue juga ini si Arul jemput aja Nggak. Priuk. Aman ya, gampang banget atau enggak? Oke, sambil belajar teman-teman, aman aja.
naik Oke, motor anak-anak kan teman-teman juga. kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin kelasnya sampai sini saja. Terima kasih guys. Dan semangat untuk melanjutkan bareng Kak Evelyn ya, Miss Evelyn. Oke teman-teman, aman? Ada aja. Oke, Man. terima kasih guys. Selamat pagi. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Kakak tutup kelasnya ya. Glenn, semangat main futsalnya Ya. Glenn.